berkaitan dengan beribadah di perjalanan. Wa ilahi falyatafadhal mashkura. Buka materi dulu. Ya. Siap. Baik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Allah mudahkan kita untuk bisa melakukan perjalanan bersama dalam rangka ibadah. Kita mohon kepada Allah, semoga safar kita ini safar yang dimudahkan oleh Allah, safar yang isinya kebaikan, isinya ketaatan, dan kita bisa pulang dalam keadaan dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ada banyak sekali komentar di IG ANB dan juga Facebook, pengen ikut, tapi mereka tidak bisa ikut gabung dengan kita, namun bisa nonton. Dan Bapak Ibu bisa ikut bergabung, maka mohon dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ada apa dengan umroh bareng ANB yang kita punya tagline beribadah dengan ilmu? Kalau hanya sebatas layanan umroh, barangkali Bapak Ibu bisa punya banyak pilihan travel. Baik travel yang sesuai sunnah maupun yang tidak sesuai sunnah. Kalau hanya sebatas layanan materi, ada banyak travel yang bisa menyediakan. Tapi kita berharap bisa memberikan yang lebih. Sehingga Anda tidak hanya berangkat umroh, pulang membawa pahala umroh jika diterima, tapi lebih dari itu, kita melakukan perjalanan sambil belajar bareng. Saya belajar, asatidzah yang lain belajar, Bapak Ibu juga bisa ikut belajar. Sehingga barangkali ada bagian yang mungkin perlu untuk kita tegaskan berkaitan dengan hal ilmiah, insya Allah akan kita sampaikan. Salah satunya yang penting untuk kita sampaikan adalah berkaitan dengan teknis beribadah ketika di perjalanan. Bisa diganti ibadah ketika di perjalanan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ganti slide, bukan yang ini. Ganti file. Ada 3 file. Pada pertemuan sebelumnya, seingat saya manasik pertama via Zoom ya. Kita sudah membahas tentang ibadah ketika di perjalanan. Ada beberapa poin yang kami tegaskan. Pertama berkaitan dengan masalah sholat.
Berkaitan dengan masalah sholat, kita sampaikan apa saja kemarin, Pak? Satu, sebisa mungkin Anda jangan lakukan sholat wajib di kendaraan. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan itu. Kecuali dalam posisi ketika tidak memungkinkan untuk melakukannya. Dan itu akan Anda alami saat balik ke Indonesia. Kalau untuk keberangkatan, walhamdulillah, baik yang SV maupun yang pakai Garuda, insya Allah kita tidak menjumpai waktu sholat. Nanti yang SV kita berangkat jam 7, landing jam berapa, Pak? Kurang lebih jam 1. Sehingga Bapak Ibu bisa sholat di Madinah. Semoga nilainya lebih gede. Maka meskipun nanti barangkali travel yang lain mengumumkan sudah masuk waktu sholat, kami minta teman-teman jamaah sekalian tahan. Jangan ikut sholat wajib di atas pesawat. Seperti yang kemarin kita sampaikan ketika melewati Bangkok misalnya, sudah masuk waktu duhur di Bangkok. Nah, kemudian sholat. Nanti Sri Lanka, sudah masuk waktu duhur di Sri Lanka ya, karena ngejar waktu duhur terus itu. Ada juga yang mereka diajari niat oleh pembimbingnya. Coba berniat untuk jamak takhir. Nawaitu jam'at takhir. Jadi niat jamak takhir itu diucapkan di atas pesawat. Dan seterusnya. Yang seperti ini tidak perlu kita lakukan. Karena yang pertama, kita menghindari sholat di atas kendaraan selagi masih memungkinkan sholat di darat. Sebab sholat di atas kendaraan akan ada banyak sekali yang tidak bisa kita lakukan. Kita nggak bisa berdiri, kita nggak bisa ruku, kita nggak bisa sujud dengan sempurna. Dan banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Maka tunggu sampai kita tiba di Madinah. Nah nanti untuk yang SV, mendarat jam 1, berarti kita masih bisa sholat di masjid bandara. Kalau sudah masuk, kalau mendarat jam 1, biasanya keluar kurang lebih jam 2. Atau bisa lebih dari jam 2. Anda bisa langsung sholat duhur, jamak dengan asar, kemudian nanti ikuti panduan untuk masuk ke bis masing-masing sesuai dengan nomor bisnya, kemudian nanti kita berangkat menuju hotel. Sedangkan yang Garuda berangkat jam berapa? Berangkat jam berapa Garuda? Ustaz Amrul? Jam 3 ya? Berangkat jam 3. Berarti Anda bisa dahulukan di waktu duhur. Duhur jamak dengan asar sehingga sudah tidak punya beban sholat. Nanti sampai di tujuan kurang lebih isya ya. Masih bisa melaksanakan jamak takhir maghrib dan isya di kota Madinah. Insya Allah ini akan lebih baik daripada kita melaksanakan sholat di atas. Baik, selanjutnya di kesempatan kali ini kita akan lebih berbicara tentang masalah teknis. Bagaimana sih teknis untuk beribadah di atas kendaraan? Teknis beribadah di atas kendaraan. Ada 3 hal yang akan kita ajarkan. Yang pertama adalah tata cara tayamum. Yang kedua, tata cara wudu dengan air yang sangat sedikit. Yang ketiga, tata cara sholat di atas pesawat. Udah? Yang pertama, kita akan bicara tentang tayamum. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di antara syarat tayamum, di situ coba kita lihat Allah Ta'ala berfirman, tayamum itu boleh dilakukan, kata Allah, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Kalian tidak menjumpai air. Berarti selama masih bisa menjumpai air, boleh tayamum enggak? Boleh tayamum enggak? Enggak boleh. Pak, saya enggak punya air. Tapi bisa beli air. Misalnya, kondisi yang paling memprihatinkan, Anda berada di atas pesawat, toiletnya habis gak ada air.
dan Anda nggak punya air sama sekali, kecuali harus beli dari pihak dari pramugari misalnya. Pramugari kadang keliling menjajakan aneka makanan dan minuman. Harga air di atas pesawat berapa? 25.000, ya, mungkin 25.000. Pak, saya tidak punya air sama sekali, tapi bisa beli dengan harga 25.000. Ini pakai SV juga nggak mau pakai rupiah, dia maunya 10 real. Lalu Anda harus mengeluarkan 10 real. Selama masih punya uang 10 real untuk beli air, harus beli air untuk wudhu dan tidak boleh tayamum. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Falam tajidu ma'an," jika kalian tidak menjumpai air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka lakukanlah tayamum. Next, bawahnya. Nah, selanjutnya media tayamum, bawahnya. Media tayamum itu kata Allah dalam Al-Qur'an, sa'idan thayyiba. Sa'id dalam tafsir yang disampaikan oleh para ulama, maknanya adalah kullu ma sa'uda ala wajhil ardi. Semua yang berada di permukaan bumi. Dicatat Pak, makna sa'id itu apa Pak? Semua yang berada di permukaan bumi. Dan media tayamum yang disebutkan dalam Al-Quran diistilahkan dengan kata sa'id. Apa definisi sa'id? Semua yang berada di permukaan bumi. Diperhatikan barangkali nanti masuk di kuis ya. Kita para pembimbing sudah berembuk sepakat untuk membuat post test umroh bareng ANB. Jadi nanti sebelum Anda check out hotel di Mekah, sudah kita bagikan link ya. Post test, silahkan nanti diisi, ada kurang lebih 20-an pertanyaan. Jika nilainya kurang dari KKM, nggak bisa pulang. Alhamdulillah, extend, tapi bayar. Ya, dan materinya sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Ustadz Wiran nanti menyampaikan beberapa soal tentang sejarah. Ustadz Amrul juga sama, saya juga ngasih soal. Ustadz Ahmad Ja'far yang ada di Madinah juga ngasih soal ya. Sepakat kalau kayak gini? Hah? Sepakat? Berani tantangan ini Pak? Berani? Masya Allah, baik. Nanti bagi yang punya HP, yang bawa HP, Anda ikuti kuis di akhir dari perjalanan kita. Akan ada sekian banyak pertanyaan, multiple choice, dan benar salah, nilai minimal sesuai jumlah soal. Selanjutnya, jadi kalau kita melihat dari penjelasan Ibnu Katsir, maka yang bisa dijadikan sebagai media tayamum adalah seluruh permukaan bumi. Kemudian di situ ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan semua yang ada di permukaan bumi, baik kerikil, batu, bahkan pohon, tanaman, bisa dipakai untuk media tayamum. Dan ini pendapat Imam Malik. Dan ada yang mengatakan yang berjenis turab. Jenis turab itu yang ada debunya. Yang ada debunya. Tanah yang ada debunya itu namanya apa? Turab. Dari situlah Nabi Adam diciptakan. Yang berjenis turab, itulah yang bisa dipakai untuk tayamum. Kemudian ada juga yang mengatakan pasir juga bisa dipakai untuk media tayamum. Sehingga kalau kita simpulkan, maka inti dari media tayamum adalah bagian dari unsur bumi. Sudah? Sehingga bisa bentuknya yang melekat dengan bumi atau dia bagian dari unsur bumi yang dibawa ke atas. Oleh karena itu, kalau dia bukan bagian dari unsur bumi, tidak bisa dijadikan sebagai media tayamum. Maka jika di jok pesawat tidak ada debu bumi, adanya debu kain mungkin ada, maka tidak bisa dipakai untuk tayamum.
pada waktu sidang Dewan Fatwa Ali Irsyad pernah dibahas tentang masalah ini ya. Bagaimana hukum tayamum di atas pesawat. Akhirnya setelah mereka berdiskusi dan melihat kondisi pesawat itu tidak ada debu, maka satu-satunya pilihan itu apa? Nah, kemudian Ustadz Arifin Badri ngangkat sepatunya. Debu di bawah sepatu itu bisa dipakai untuk tayamum. Nek tego ya. Dan saya pernah seperti itu. Jadi berada di posisi jendela, kanannya ini non-muslim. Kemudian masuk waktu subuh, sebelah kanan saya dua-duanya tidur. Wah, ini mau nyebrang kok dua-duanya tidur, mau ke toilet, sudah masuk waktu subuh. Akhirnya saya tayamum dengan menggunakan debu di bawah sandal. Suci kan? Yang penting pokoknya suci. Masya Allah. Dan itu kondisi paling terpaksa yang pernah saya lakukan. Baik. Selanjutnya bagaimana cara tayamum? Bisa ini Ustaz? Alhamdulillah. Bisa nggak? Ini belum bisa. Screen? Screen? Tar? Ya. Terus materinya di mana? Materinya di Telegram. Telegram? Ya, udah bisa. Tinggal sana nyambung. Baik, bismillah. Nah, ini ya. Tadi kita sudah bahas ini. Memang ada ikhtilaf di antara para ulama berkaitan dengan media tayamum. Tapi jika kita mengambil pendapat Syafi'iyah dan Hambali bahwa mereka membatasi tayamum hanya boleh dengan menggunakan turab. Mana tadi kalimatnya? Wakila huwa turabu faqat, dan ada yang mengatakan yang boleh dijadikan sebagai media tayamum hanyalah turab, dan ini merupakan mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Dan ada beberapa pendapat yang lain. Kalau yang paling longgar adalah pendapat Imam Malik, tayamum boleh dari semua unsur bumi, baik yang bentuknya bebatuan bahkan sampai pepohonan, kerikil dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, di sini ada keterangan tentang tayamum dengan menggunakan dinding kendaraan. Jika ada orang yang menepukkan kedua tangannya di atas labat atau thawb atau jawalik atau barda'ah, lalu nempel di tangannya ghubar, debu yang ada di kain, kemudian dia gunakan untuk tayamum, hukumnya boleh. Ini adalah beberapa istilah kain yang dipakai untuk untuk alas di kendaraan. Ada yang bentuknya biasanya sebelum orang naik kuda itu kan dikasih alas dulu ya. Sebelum naik onta dikasih alas dulu. Maka kalau orang menempukkan tangannya dengan menggunakan alas-alas kendaraan tadi dan nempel debu, hukumnya boleh. Demikian yang ditegaskan oleh Imam Ahmad dan seterusnya dan yang lainnya. Wa kalamu Ahmad, dan dari penjelasan Imam Ahmad menunjukkan bahwa i'tibar at-turab, yang jadi acuan adalah debu, tanah. Haitsu kana, apapun keadaannya. Sehingga kalau orang menepukkan tangannya ala sakhrah, di batu atau dinding atau binatang. Jadi kulit binatang ditepuk untuk tayamum. Atau apapun, kemudian di tangannya ada debu yang nempel, boleh dipakai untuk tayamum. Wa illam yakun fihi ghubar, tapi kalau tidak ada debunya, fala yajuz, hukumnya enggak boleh. Wallahu alam. Kemudian As-Sarakhsi dalam Al-Mabsut menyebutkan, Abu Hanifah, Muhammad rahimahumullah, mereka berdalil dengan hadis Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau pernah bersama murid-muridnya melakukan safar,
kemudian beliau melihat bil khabiyah ada sebuah tenda, kemudian beliau perintahkan agar tenda itu dikebutkan. Dikebutkan itu di apa Pak? Dikebaskan ya. Permadaninya, sajadahnya, kemudian juga tempat untuk duduk ya, suruj, tempat untuk duduk. Kemudian dipakai untuk tayamum dengan menggunakan debu yang nempel. Karena debu adalah turab. Sehingga ketika kain itu dikebaskan kemudian ada debunya, hukumnya bisa digunakan untuk tayamum. Selanjutnya, baik. Jadi medianya kita sudah paham. Terus praktek tayamum bagaimana? Coba videonya, Mas. Kita praktek tayamum. Tepukkan sekali, lalu digunakan untuk mengusap wajah dan telapak tangan. Jika di tangan ini ada kerikil, Anda bersihkan dengan cara ditepukkan tangannya atau dikibaskan tangannya ya. Bisa begini. Dah? Selanjutnya famsahu, perintah Al-Qur'an gimana? Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usapkan kepala wajah kalian dan tangan kalian dengan menggunakan debu tersebut. Dan cukup sekali tepuk untuk wajah dan telapak tangan. Boleh nggak Pak telapak tangan dulu baru wajah? Ada riwayat bahwa Nabi SAW pernah ngajari tayamum di mana beliau mengusap tangan dulu baru wajah. Sehingga ada dua cara, bisa wajah lalu tangan, bisa tangan kemudian wajah. Dan yang benar, tayamum itu untuk telapak tangan hanya sampai pergelangan. Dan tidak perlu sampai siku. Karena kata tangan apabila tidak diberi batasan, pendapat yang lebih kuat hanyalah sampai pergelangan dan tidak sampai siku. Dan Allah berfirman, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Usapkan ke wajah dan tangan kalian. Di situ tidak dikasih batasan. Beda dengan wudu. Kalau wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah dan tangan kalian sampai ke siku. Jadi kalau wudu ada batasan sampai siku. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, tayamum itu cara bersuci yang merupakan rukhsah. Maka ojo digawe angel. Tayamum adalah cara bersuci yang merupakan keringanan, maka jangan dibuat susah. Karena yang namanya keringanan itu dipermudah, bukan dipersusah. Sehingga tidak perlu sampai kudu roto ya. Ketika ngusap apakah harus rata Pak? Kayak mencuci wajah itu. Jawabannya tidak harus rata. Kalau mau rata, wedaan saja. Baik, sudah? Praktek yang kedua sekarang. Bisa tayamum insya Allah? Coba dipraktekin. Tepukkan sekali. Selanjutnya, jika ada kerikil-kerikil, Anda kebaskan, lalu usapkan wajah dan dua telapak tangan sampai pergelangan. Alhamdulillah, selesai. Selanjutnya, kita akan praktek wudu satu mud. Wudu dengan menggunakan satu mud, ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau disebutkan dalam beberapa riwayat berikut. Share screen. Share screen. Nah, kalau kita bicara wudhu di pesawat, Anda minta izin pramugari di situ, boleh nggak wudhu di pesawat? Pasti nggak boleh. Ya. Kenapa?
ada banyak pertimbangan. Saya juga sendiri nggak tahu pertimbangannya apa ya. Cuman mereka selalu menyampaikan ini ada instalasi dan seterusnya. Tapi insya Allah sebenarnya selama Anda bisa wudhu dengan air yang sedikit dan itu aman, dalam arti tidak sampai membuat becek di toilet, sebenarnya itu tidak berbahaya. Maka saya kasih judul wudhu di pesawat karena wudhu ini airnya sangat sedikit. Pertama, wudhu dengan air 1 mud. Anas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan menggunakan air 1 mud. Hadis riwayat Bukhari. 1 mud sama dengan 1 cakupan 2 telapak tangan orang dewasa. Begini. Ini 1 mud. Coba nyuwun sewu. Sing telapak tangannya paling gede angkat tangan, Pak. Yang merasa telapak tangannya paling besar. Nah, Masya Allah. Nanti Ustadz Amrul yang akan ngambilkan air ya. Baik. Itu air wudhu yang dipakai oleh Nabi SAW dari keterangan Anas. Kemudian, wudhu itu boleh sekali-sekali. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sekali-sekali. Kata Nawawi, kaum muslimin sepakat bahwa yang wajib itu mencuci anggota wudu sekali. Sedangkan kalau 3 kali hukumnya apa? Sunnah dan tidak wajib. Yang berikutnya, bagian kaki cukup diusap, tapi ini ada syaratnya. Bagian kaki boleh diusap dengan syarat 1, tertutupi sepatu atau kaos kaki yang menutupi mata kaki. Sehingga kalau kaos kakinya, sepatunya pendek, rata-rata sepatu kita kan di bawah mata kaki. Maka belum memenuhi syarat untuk bisa diusap. Harus sepatu yang menutupi mata kaki. Sepatu yang hak tinggi, sepatunya aparat itu biasanya bisa dipakai untuk diusap. Atau kaos kaki yang menutupi mata kaki. Yang kedua, alas kaki dipakai dalam kondisi suci dan telah bersuci. Sepatunya atau kaos kakinya harus suci. Dan waktu Bapak Ibu memakai sudah dalam kondisi suci. Anda wudhu dulu, selesai wudhu baru pakai kaos kaki. Maka wudhu berikutnya nanti bagian itu tinggal diusap. Yang ketiga, berlaku maksimal 3 hari bagi yang safar dan sehari semalam bagi yang mukim. Dalilnya ini. Al-Mughirah bin Syu'bah pernah memberikan layanan kepada Nabi SAW untuk wudhu. Kemudian ketika beliau membasuh wajah, lengan, mengusap kepala, lalu aku ingin melepaskan sepatu Nabi SAW, namun beliau mengatakan, da'huma, biarkan. Karena tadi aku memakainya dalam kondisi suci. Famasaha alaihima, kemudian Nabi SAW mengusap sepatu beliau. Sehingga tidak dicuci. Cara ngusapnya gimana Pak? Perhatikan. Kalau ini adalah kaki yang sudah terbungkus dengan sepatu, maka cukup diusap bagian atasnya sekali saja. Bawahnya nggak usah, cukup diusap bagian apa? Atas. Sudah? Nah, kalau Anda bagian kaki itu diusap, bisa menghemat banyak sekali air. Karena biasanya yang paling boros air itu bagian kaki. Sehingga kalau bagian kaki diusap, insya Allah bisa menghemat banyak air. Walhamdulillah. Sekarang akan kita praktekkan. Nah, di sini sudah tersedia ember, ya. Insya Allah nanti kita akan wudhu dengan 1 mud. Ini nggak bocor kan? Enggak. Aman ya. Baik. Tolong di sini. Pak Farid akan mempraktekkan wudhu dengan menggunakan air 1 mud. Berarti gini, nakar 1 mud dulu, nakar 1 mud.
Kita akan menakar satu mud ya. Saya anggap tangan Pak Farid seperti tangan orang Arab Badui. Nah, ini kurang lebih ukuran air satu mud ya, mungkin bocor-bocor dikit ya. Kurangnya tambahi Pak, tambahi biar nggak dianggap korupsi. Oh, nah, berapa mili kira-kira ini? 500? 200 ada? Nggak sampai ya? Nggak sampai. Satu gelas ini 300, berarti 150-an. Sudah? Siapa yang sanggup wudhu dengan air sekian? Pak Farid ya? Baik, Pak Farid. Pak. Saya bantu Pak. Masya Allah. Kalau Anda berwudhu, saya pernah wudhu di jok pesawat. Ketika berkumur, dipakai berkumur langsung ditelen. Dan ini insya Allah airnya bersih kan Pak? Berarti nanti berkumur langsung ditelan Pak. Bismillah. Pertama baca apa? Bismillah. Nah, silakan Pak, cuci tangan ya. Ya. Berkumur. Berkumur dan sekaligus menghirup air ke dalam hidung dengan satu cidukan tangan. Kemudian jenggotnya dulu. Nah, selanjutnya bagian wajah. Nah, cukup. Berikutnya tangan kanan. Ini tidak dihitung mengusap karena beliau menggunakan banyak air. Jadi ada air yang ngalir-ngalir dikit di tangan. Nah, ada air yang ngalir seperti ini bukan mengusap ya. Kalau mengusap itu menggunakan titik-titik air di tangan. Sekarang dia langsung pakai untuk mengusap kepala. Di sini di tangan beliau ini ada titik-titik air. Bisa dipakai untuk mengusap kepala langsung. Nah, masih sisa dikit. Ini kalau Anda pakai kaos kaki, sangat bisa membasahi seluruh kaos kaki ya. Karena cuma diusap, jadi kita praktek ngusap aja ya. Dikit, dibuang. Nah, terus usapkan kanan dan kiri. Selesai. Masih sisa. Ya. Ada yang mau minum ini? Barokah ya Pak Farid. Masya Allah. Alhamdulillah. Dengan hanya kurang lebih 100 mili, tidak ada bagian yang terkurangi dari anggota wudhu. Semuanya terlaksana dengan baik dan basuhannya sempurna sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ayat tentang wudhu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Walhamdulillah. Insyaallah bisa ya. Dan saya pernah praktek wudhu seperti ini duduk di kursi pesawat. Sehingga ketika antri waktu mau sholat subuh, saya nggak pindah. Di kursi pesawat itu saya wudhu, kemudian saya sholat dengan kanan kiri berjamaah. Sudah? Ada yang mau wudhu di depan? Masih ada sisa ini? Bakpianya masih enggak? Bakpianya habis masalahnya. Nah, silahkan. Insya Allah. Masya Allah. Volunteer Bandung. Di mana mau di atas? Di atas. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Masya Allah. Nah, siap. Ya, silakan Mas.
Masya Allah. Jamnya anti air ya. Bismillah. Nah, kemudian saya tuang. Cuci tangan. Selanjutnya berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Nah, kemudian cuci wajah, taruh bawah aja kacamatanya. Dua tangan. Ada nggak air yang jatuh tadi? Ada. Itu bukti bahwa sebenarnya yang dilakukan bukan mengusap wajah. Sekarang jenggot, satu lagi jenggot. Nah, satu tangan aja. Nah, basahi jenggot. Jadi membasahi jenggot itu pakai banyak air ya. Airnya tidak dibuang karena tidak mengusap jenggot. Selanjutnya, tangan kanan sampai siku. Nah, jadi setelah menerima, kemudian ditarik ke atas, biar nggak jatuh ya airnya. Siap. Yang kiri sekarang. Yang kiri. Bisa yang kiri? Oh, di sini. Masih ada air yang jatuh. Nah, sekarang dipakai untuk mengusap kepala. Cukup. Masih sisa ini insya Allah cukup untuk mengusap kaki. Coba. Nah, cukup untuk mengusap kaki. Jika Anda menggunakan kaos kaki, alhamdulillah selesai untuk. Dah. Yang pertama menyala jenggot. Cuci muka dulu baru jenggot. Jadi jenggot setelah cuci muka. Insya Allah. Ini silahkan pilih hadiah ini. Sama aja. Alhamdulillah. Oh iya, terima kasih. Ditaruh bawah, ini tidak boleh di atas. Alhamdulillah, sudah ya. Udah. Selesai. Ada pertanyaan untuk ini? Silakan. Berdua. Sendirian, nggak dibantu. Bisa. Ya, tinggal siram pelan-pelan di tangan kanan ya. Nyiramnya jangan banyak-banyak. Kalau dibantu bisa, insya Allah sendirian juga bisa. Nah, ada lagi? Oh, Masya Allah. Banyak banget. Hah? Pakai spray. Ada nggak yang bawa spray? Ada. Nanti kalau pakai spray, airnya ditampung dulu. Jadi Anda semprotkan, ditampung dulu di tangan. Sebenarnya kan sama seperti Anda nuang. Hanya saja airnya dikumpulin pakai apa? Pakai spray. Ditampung dulu, disemprotkan berkali-kali, ditampung, baru dipakai nyuci wajah dan seterusnya. Sama. Lagi? Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustadz Ami atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Izin bertanya Ustadz, ada beberapa pertanyaan. Pertama, terkait daripada anggota wudhu yang kemudian kita basuh ataupun kita usap. Ada kan kita kenal dalam ilmu fikih, di situ ada anggota yang wajib, ada yang sunnah. Kalau tadi mungkin Ustadz contohkan ada contoh kumur-kumur, terus juga beberapa anggota yang lain. Apakah ini kemudian ketika tadi untuk menghemat air, ini tidak kita basuh, apakah tidak mengapa? Atau bagaimana? Ini yang pertama. Yang kedua, terkait tadi dicontohkan setelah mengusap ataupun membasuh tangan, kemudian digunakan untuk mengusap bagian kepala. Apakah ini tidak termasuk air mustakmal Ustaz, untuk masalah ini? Terus yang ketiga, terkait daripada basuhan. Kan tadi disebutkan ada dikategorikan paling wajib adalah 1, kalau 3 itu sunnah. Basuhan ini yang dimaksud itu seperti apa Ustaz? Karena yang ana tahu, seperti pendapat Imam Ibnu Qayyim, dikatakan satu basuhan itu bukan artinya satu tuangan air.
ataupun seperti apa? Karena yang dihitung satu kali basuhan itu adalah ketika sudah sampai terbasahi semua anggota wudhu itu baru dihitung satu. Itu Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Baik. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, anggota wudhu mana yang sifatnya wajib dan sifatnya sunnah? Dari kegiatan yang tadi dilakukan, ada mulai dari mencuci tangan. Nah ini sifatnya anjuran, kecuali bagi mereka yang wudhunya dilakukan bangun tidur. Mencuci tangan sampai telapak tangan. Sehingga kalau itu tidak dilakukan tidak apa-apa. Karena Anda wudhu di atas pesawat, bukan dalam posisi bangun tidur. Yang kedua, untuk mengusap telinga. Sebagian ulama mengatakan itu sifatnya anjuran dan tidak wajib. Dan ada yang mengatakan hukumnya wajib karena itu masih bagian dari kepala. Untuk berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, ada khilaf di antara para ulama dan pendapat yang lebih kuat hukumnya wajib. Sehingga dari rangkaian tadi yang sunnah cuman telapak tangan saja. Yang lain sifatnya wajib. Wallahu a'lam. Yang kedua, berkaitan dengan definisi membasuh. Jadi dalam kegiatan wudhu itu ada dua. Ada membasuh, ada mengusap. Bedanya apa? Kalau membasuh itu menggunakan banyak air. Sehingga saat dia ditaruh di anggota wudhu, ada air yang ngalir gitu ya. Gimana tulis? Sehingga andekan ini tangan, itu ada air yang ngalir. Sedangkan kalau mengusap itu hanya menggunakan titik-titik air yang nempel di tangan. Itu ngusap. Makanya kalau ngusap boleh tidak mengambil air yang baru. Yang ketiga, tentang definisi air mustakmal. Yang benar, air mustakmal itu adalah air bekas wudhu. Jadi kalau Anda wudhu ditadai pakai ember itu, air di ember itulah mustakmal. Jika definisi air mustakmal kita sebut sebagai air yang nempel di anggota badan kita, tidak boleh mengenai anggota badan yang lain, itu tidak mungkin. Karena dalam wudhu itu ada kegiatan yang disebut dengan ad-dalku. Apa itu ad-dalku? Ad-dalk artinya adalah gosok. Artinya gosok. Sehingga ketika wudhu, kita dianjurkan untuk melakukan ad-dalku yang artinya gosok. Dan orang gosok pasti ada air yang nempel di tangannya. Mengusap kepala itu pasti juga akan menggunakan air mustakmal. Maka definisi air mustakmal bukan itu, tapi air yang kita tampung ketika orang wudhu, kemudian tetesan-tetesan itulah air mustakmal. Dan berwudhu dengan air mustakmal, memang ulama beda pendapat. Apakah sah ataukah tidak. Tapi air mustakmal itu tidak najis. Wallahu alam. Baik. Cukup? Ada lagi? Masya Allah. Ini fokus untuk masalah wudhu ketika safar ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan berdiri Bapak. Izin bertanya Ustaz, terkait ini perihal mengusap khuf ya Ustaz. Tadi kan Ustaz mengatakan bahwa untuk mengusap khuf itu boleh kita itu menggunakan kaos kaki ya Ustaz ya. Kaos kakinya kaos kaki yang biasa wol gitu ya, bahan yang wol. Terus praktiknya berarti kalau butuh penjelasan aja Ustaz, apakah praktiknya berarti kita kalau misalnya sedang menggunakan sepatu atau sendal, misalnya sendal gunung gitu, terus kita lepas sepatunya terus boleh mengusap bagian atas kaos kaki gitu ya Ustaz? Makasih Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaos kakinya harus merek apa, Ustaz? Oh, enggak. Ya. Jadi masalah bahan itu tidak jadi soal. Mau bahannya kulit, mau bahannya wol, mau bahannya yang lain, silahkan. Sehingga kalau Anda pakai kaos kaki, maka kaos kaki yang menutupi mata kaki boleh diusap. Kalau Anda menggunakan sandal gunung atau sandal jurang ya, atau sandal yang lain, yang jelas yang diusap bukan sandalnya. Karena sandal tidak menutupi kaki. Dia hanya hanya tali sandal saja yang menutupi kaki sehingga tidak diusap. Maka sandalnya dilepas, lalu kaos kakinya yang diusap. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau mau naik pesawat, pastikan sudah dalam posisi pakai kaos kaki, lalu Anda ketika wudhu di pesawat bisa ngusap kaos kakinya, bukan sandalnya. Sandalnya dilepas. Wallahu a'lam. Cukup? Baik, silakan Ibu. Belum ngantuk ya? Udah ngantuk belum? Hah? Belum, kita sampai jam 12 kan? Jam 2 langsung bangun terus berangkat. Masya Allah, silakan. Bismillah. Ustadz Afwan mohon dicontohkan juga untuk perempuan berwudu dengan satu mud dalam keadaan safar tadi. Wudhu dengan satu mud Ya, untuk jamaah perempuan. yang wanita, Yang perempuan, iya yang wanita. apakah boleh? Barangkali apakah bisa berwudu juga dengan satu mud saja ketika safar? Siap. Mohon dicontohkan Ustadz. Syukran Ustadz. Jazakallahu khairan. Jazakallah khairan. Baik. Mohon Ustaz tidak menyuruh saya pakai jilbab ya. Iya. Nabi kita lelaki dan Nabi itu berlaku bagi laki dan perempuan. Maka ketika Anas mengatakan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud, itu berlaku untuk seluruh umatnya baik laki maupun perempuan. Sehingga apakah bisa perempuan wudu dengan satu mud? Jawabannya bisa. Contohnya bagaimana? Jenengan bayangkan saja Pak Farid pakai jilbab, kira-kira nek Pak Farid nganggo jilbab terus wudu cukup boten? Cukup. Sebenarnya malah lebih sedikit karena wanita tidak perlu mencuci, membasahi jenggot. Nah, sing ibu-ibu yang jenggotan angkat tangan. Karena Anda tidak perlu membasahi jenggot, jadi ada satu gerakan yang tidak dilakukan. Selesai cuci wajah, bisa langsung cuci tangan. Tidak? Mungkin yang perlu dibahas adalah bagaimana kalau itu di tempat umum. Jika ini dilakukan di tempat umum, maka jilbab tidak perlu dilepas. Contoh wudhu di tempat umum itu kalau tawaf batal. Maka ibu-ibu ini minggir, cari galon zam-zam. Anda wudhu dengan menggunakan air zam-zam, ngambil di galon zam-zam itu. Nah, di bagian ini jilbab nggak usah dilepas, caranya sama. Nanti cuci muka, kemudian cuci tangan gimana Pak? Ada dua pilihan. Kalau jenengan buka tangan sampai siku, pastikan tidak dilihat orang. Misalnya menghadap ke arah tembok atau bagaimana. Tapi kalau misalnya saya kok nggak aman ya Pak, kanan kiri penuh dengan lelaki, basahi saja itu. Basahi saja bagian mana? Bagian tangannya ya. Meskipun ini bukan dalam rangka untuk sensitif pemilu, bukan ya. Anda basahi saja bagian yang tertutup dengan lengan, kemudian digosok, insya Allah tidak masalah. Walaupun wudhu Anda tidak masuk di RCTI misalnya. Paham insya Allah? Baik. Dipahami Ibu? Alhamdulillah. Oke. Bisa dilanjut materi selanjutnya Ustaz? Oke. Bisa dilanjut dengan materi selanjutnya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Cukup pertanyaannya?
Baik, selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir adalah praktek sholat di atas kendaraan, di atas pesawat. Di dalam pesawat, Ustaz. Oh, di dalam pesawat ya. Masya Allah. Jadi formasi kursi pesawat insya Allah yang akan kita naiki apa tunggangi? Itu 3-3-3 atau 3-4-3. 3-3-3 atau 3-4-3? Nah, 4 ya. 3-4-3. Untuk kursi yang tengah, orang bisa berdiri. Sehingga nggak sampai sundul kena kabin bagasi. Sementara kursi yang samping, bisa jadi ketika berdiri sundul. Sehingga harus nunduk gini ya, nekuk. Maka bagi mereka yang berada di tengah, dia bisa berdiri ketika sholat. Sedangkan yang di samping mungkin nggak bisa. Dipahami ya? Baik. Kalau di SV disediakan musola di belakang. Masih ada nggak ya? Nggak tahu. Masih ya? Jika masih memungkinkan untuk sholat di musola, silakan sholat di musola. Anda ketika sholat subuh, ketika pulang dari Jeddah ke Jakarta, jika bisa sholat di musola, silakan sholat di musola. Kalau terlalu antri Pak, padahal kan gerakan ke arah timur, ngejar matahari, itu dari mulai terbit fajar dengan terbit matahari pendek banget. Apalagi di atas, tidak ada penghalang apapun, cepat kelihatan. Maka bisa jadi waktunya lebih pendek. Mungkin nggak sampai setengah jam. Itu dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari, Anda sudah nampak matahari. Makanya waktu subuh ketika pulang pendek. Sehingga waspadai jangan sampai pulang umroh nggak sholat. Dan itu banyak. Sehingga waktu subuh tidur. Dibangunin dia nggak respon sama sekali. Jamaah umroh bareng ANB jangan sampai pulang umroh nggak sholat. Kegagalan yang paling besar. Dapat apa umrohnya? Sudah? Maka pastikan amankan sholat subuh ketika Anda pulang. Jam berapa flightnya untuk SV9? Jam 3, nanti nabrak waktu subuh itu ya. Karena jam 3 Anda pastikan sudah suci sebelum naik pesawat, sehingga di atas pesawat nunggu sebentar itu sudah masuk subuh. Yang SV10 sama juga jam 3. Maka perlu diwaspadai ya. Jangan sampai nabrak waktu sholat. Dipahami insyaallah? Baik. Nah, ada kaidah yang mengatakan, pertama, kaidahnya, sholat wajib tidak boleh dilakukan dengan duduk jika bisa berdiri. Karena berdiri dalam sholat wajib statusnya rukun. Kalau sholat sunnah, duduk boleh. Sehingga jenengan kalau qobliyah subuh sambil duduk, silahkan. Qobliyah subuh sambil duduk silahkan. Tapi kalau sholat subuhnya harus berdiri. Sudah? Kaidah yang kedua. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Bagian yang mudah tidak menjadi gugur gara-gara ada bagian yang sulit. Selama masih bisa berdiri ketika membaca surat, maka berdiri ketika membaca surat. Sehingga di atas pesawat Anda takbiratul ihram posisi berdiri, terutama yang berada di seat tengah, yang di kursi tengah. Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat, sudah selesai mau ruku. Nah, ruku kan tidak mungkin ruku, depannya ada orang ya. Maka dia duduk. Kemudian Allahu Akbar, ruku, sami Allahu liman hamidah, i'tidal, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar, berdiri ke rakaat yang kedua. Baik. Kalau lelaki berjamaah dengan lelaki, posisi makmum di mana? Posisi imam di mana? Depan. Cuman di pesawat kan tidak mungkin Pak. Tapi bisa dia jamaah dengan cara jejer.
sehingga dia bisa berjamaah dengan samping kanan, belakangnya juga bisa. Maka yang jadi imam bisa di posisi paling kiri, bisa di tengah, sebagaimana dalam keterangan Ibnu Mas'ud, sehingga imam bisa di sini, bisa di sini. Sudah? Sehingga Anda bisa sholat subuh secara berjamaah di atas pesawat. Bisa insya Allah? Baik. Coba dipraktekkan sebagian. Saya tunjuk ya. Paling ujung depan kanan. Berdiri Pak. Nah. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Kemudian baca surat ya. Selesai baca surat, ruku. Tidak boleh itu. Duduk dulu ya. Duduk dulu ya. Jadi ketika mau ruku gimana? Duduk dulu. Allahu Akbar terus ruku. Agar nanti tidak nabrak depannya. Bisa insya Allah? Sudah ya? Jadi sholatnya kalau selagi bisa berdiri, berdiri. Jangan sampai sholat sambil duduk padahal bisa berdiri. Ada pertanyaan tentang sholat? Silakan. Wallahu alam. Karena itu berada di antara dua rukun yang posisinya duduk, maka Bapak bisa lakukan sambil duduk. Karena akan ada masyaqqah ketika ruku, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, jadinya terlalu berat. Padahal di sini ada keringanan disebabkan karena kita berada di jok yang tidak mungkin kita terlalu banyak bergerak. Jadi insya Allah dalam posisi duduk. Ustaz, bila takut goncangan kemudian tidak sedekap tapi pegangan kursi depannya apakah boleh? Boleh. Apabila terjadi goncangan sehingga Anda sedekap gini goyang kanan kiri berbahaya ya. Malah nanti goleng. Kemudian pegangan kursi depannya boleh. Sehingga berdiri sambil pegangan kursi depannya. Ada lagi? Silakan. Bisa janjian sama belakangnya, tapi kan suara Bapak nggak mungkin kencang banget sampai belakang ya. Boleh, ya mungkin 3 baris masih bisa terdengar. Kalau sampai ke belakang jauh barangkali ganggu orang ya. Sebaiknya tidak dilakukan, sehingga dilakukan jamaah kecil-kecil, mungkin 3 baris. Dan kita punya masalah yang lain, Anda berangkat sekeluarga, sehingga bisa jadi kan ada bapak ibu, susunannya itu tidak bapak-bapak semua, dan nggak mungkin kan pindah-pindah dulu Pak. Kita tatar dulu, bapak-bapak kumpul dulu, ibu-ibu kumpul dulu, ya gak karuan nanti sini kayak gini gitu misalnya, nggak mungkin ya. Bisa. Okay. Bolehkah kita minta Ustadz Wira untuk menjadi imam nanti di pesawat, Ustaz? Bisa insya Allah. Bisa ya, alhamdulillah. Khusus Nanti untuk sendiri. tour leader sebagai Amir Safar bisa sebagai imam untuk salat jamaah di atas pesawat. Ada lagi? Ibu-ibu mungkin jamaah dengan suaminya bisa. Bapak angkat tangan, Iya, silakan. Apakah harus menghadap kiblat? Kalau jok Anda ini kan menghadap ke arah Indonesia ya. Kalau jok Anda begini ya nanti depannya itu ada orang. Iya, jadi dalam posisi ini tidak memungkinkan karena Anda kalau seperti ini menghadap kiblat kan berarti menghadap ke arah kursi. Kemudian mau ruku balik gini. Ruku Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Fihi masyaqqah wal masyaqqah tajlibut taisir. Di situ ada sisi kesulitan yang berat dan mengharuskan kemudahan sehingga tidak harus menghadap ke arah kiblat. Kecuali kalau di musola. Kalau di musola SV, sholat jangan selalu searah pesawat. Kalau pulang,
menghadapnya ke arah ekor pesawat. Kalau pulang ya. Tapi kalau berangkat menghadapnya ke arah kokpit, ke arah depan. Begitu? Baik. Ada lagi? Anda kalau duduk di kursi depan, bagian depan kursi paling depan itu ada kursi bisnis. Lorong kursi bisnis itu lebar. Kadang minta izin kepada mereka yang ada di bisnis, diizinkan. Boleh nggak saya sholat di sini? Diizinkan. Anda bisa pakai untuk sholat. Dan saya pernah sholat di lorong kursi bisnis meskipun tidurnya di kursi ekonomi. Dah, ada lagi? Baik. Silakan. Duduknya di pinggir bagaimana Ustaz? Duduknya di pinggir. Jadi kalau tidak memungkinkan berdiri, sundul ya, kena atap, maka ibu duduk saja. Ya. Karena tidak mungkin ya, pinjam kursi temannya, mindah seperti ini akan sangat berat. Tidak mungkin. Walaupun itu wajib Ustaz ya? Walaupun Sholat wajib gitu. Sholat subuh misalnya. Gitu. Walaupun sholat wajib, karena tidak memungkinkan untuk berdiri. Syukran Ustaz. Ada lagi? Cukup? Baik. Yang terakhir, sebelum Ustaz Abdul Wahid. Informasi yang saya dapatkan bahwa ada banyak jamaah ibu-ibu yang insya Allah nanti ketika berada di kota Mekah, kameranya dipindahkan. Terjadwal sedang haid ya. Terjadwal sedang haid. Itu gimana Pak nanti Pak? Pertama, semuanya kembali kepada takdir Allah. Aisyah radhiyallahu anha ketika mengalami haid, beliau nangis pada waktu sedang haji. Karena itu haji bersama suami tercinta, bersama rombongan kaum muslimin, dan Nabi SAW pernah mengisyaratkan bisa jadi kalian tidak akan bisa membersamaiku untuk haji setelah ini. Tapi Aisyah malah haid, sehingga beliau nangis. Kemudian Nabi SAW bertanya, Ana fisti, kamu haid? Iya. Lalu Nabi SAW mengatakan, Innaha syai'un katabahullahu ala baniati Adam. Sesungguhnya haid itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk para putri Adam. Ridho itu lebih baik dalam hal ini. Insya Allah ridho dalam hal ini bernilai pahala. Maka kalau bisa tanamkan yang pertama ketika mengalami haid, Anda ridho. Yang kedua, seluruh turunannya, Pak nanti saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa itu. Anda nggak bisa itu karena menghargai aturan Allah. Bukan karena malas, bukan karena nggak mau, tapi aturan Allah melarang. Sehingga misalnya mengambil pendapat yang mengatakan nggak boleh ke masjid. Terus nanti gimana Pak? Saya mau ke Raudhah nggak bisa. Sudah kesini mahal-mahal nggak bisa ke Raudhah. Ya insya Allah nanti masih ada program umroh bareng ANB berikutnya. Misalnya ya. Ya kalaupun tidak bisa, Anda tidak ke Raudhah bukan karena malas. Sehingga jasadnya tidak ke Raudhah, tapi hatinya di Raudhah. Semoga dengan ini Allah tetap kasih pahala. Karena Anda berangkat dengan semangat, bukan hanya sebatas dengan jasad. Dan seorang mukmin dinilai oleh Allah lahir batin. Sudah? Oleh karena itu kalaupun tidak bisa, ridho kepada takdir Allah, dan semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kemudian berkaitan dengan umrohnya, bukan syarat umroh harus suci dari hadas kecil maupun besar. Tapi bagian dari larangan ihram dilarang untuk melakukan hubungan badan atau tindakan yang mengarah kepada hubungan badan. Sama atau beda? Beda. Misalnya ada orang yang mengalami junub di luar hubungan badan, contoh ya, mimpi basah ya. Di perjalanan
dari mulai Madinah menuju Mekah, kalau dulu kan naik kendaraan onta, keledai, butuh waktu berapa lama dulu Ustaz? Sepekan ada? 7-10 hari. Dulu Pak. Itu mungkin saja dia mengalami junub, mimpi di malam hari. Terus gimana Pak? Apakah harus balik lagi ke mikot? Terus nanti melakukan perjalanan sekian hari lagi, mimpi lagi, balik lagi ke mikot. Tidak harus. Dia tetap lanjutkan. Sehingga cukup mandi, hilangkan hadas besarnya agar bisa sholat, lanjutkan perjalanan. Dan nanti Anda yang pakai bis 5 jam. Padahal dulu Nabi SAW dan para sahabat 7-10 hari. Masya Allah. Selisihnya jauh sekali ya. Yang pakai kereta 2 jam. Sampai ya? 2 jam. 2,5 jam lah sampai hotel. Jadi perjuangan kita jauh lebih mudah. Dan itu pun kendaraan ber-AC dan seterusnya. Nah, oleh karena itu bagi ibu-ibu yang sedang haid, apakah boleh ikut ikhram? Wajib ikut ikhram. Jangan sampai gak punya niat. Kemarin saya sempat bawa jamaah itu, karena sedang haid, ketika berangkat, loh, kok pakai wewangian, pakai hand sanitizer, kan gak boleh. Saya gak punya niat ikhram. Loh kenapa? Karena saya haid. Masya Allah. Balik lagi ke mikot. Berat itu. Kalau enggak, bayar dam. Maka pilihannya adalah Anda harus tetap punya niat berikhram. Niat ikhram. Mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Sama sebagaimana jamaah yang lain. Sudah? Setelah sampai di Mekah, nanti Anda tunggu di hotel. Tunggu sampai kapan Pak? Sampai suci. Jika ternyata qadarullah mendekati kepulangan Anda belum suci, nah berarti di sini pada kondisi titik akhir boleh nggak saya tawaf dalam keadaan haid? Ulama menegaskan seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang tidak memenuhi persyaratan karena tidak mampu, maka dia boleh melanggar bagian itu disebabkan karena dia tidak mampu. Sebagaimana orang nggak bisa wudu, maka dia boleh tayamum. Ada kena najis pakaiannya tapi dia nggak punya ganti dan tidak bisa membersihkan, maka dia bisa sholat dalam posisi pakaian najis. Karena siapa yang tidak memenuhi syarat sementara dia tidak mampu untuk mewujudkannya, maka dia boleh melaksanakan ibadah tanpa memenuhi syarat itu. Itu kaidahnya. Oleh karena itu dalam hal ini, kalau ibu-ibu sampai detik terakhir mau kepulangan kok belum suci, Anda bisa tawaf dalam posisi haid. Terus selesai tawaf, jangan sholat. Ya. Duduk nunggu, jamaah yang lain sholat. Kemudian nanti ke tempat sa'i, silahkan sa'i. Selesai sa'i, tahallul, selesai kegiatan umrohnya. Walaupun dalam posisi haid. Dipahami insya Allah? Dipahami ya? Baik. Dan nanti penjelasan secara tertulis akan kita sampaikan melalui grup insya Allah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Silakan. Barakallahu fiik. Takhir ya. Baik, bagus sekali ya. Kita akan tiba di waktu zuhur jam 1. Kalau kemudian nanti sampai di hotel kurang lebih jam 3 atau jam setengah 4, di mana masih memungkinkan untuk sholat jamaah di Masjid Nabawi, sholat asar, mana yang lebih baik, takhir atau takdim? Kalau sekiranya mudah bagi Anda untuk takhir, silahkan takhir. Dan kita sepakati saja, enaknya takhir atau takdim? Takhir ya, takhir. Berarti di bandara tidak ada kegiatan sholat, langsung naik bis, menuju hotel, kemudian nanti ke masjid, ngejar sholat asar berjamaah.
Nah, saat di masjid, karena Anda belum sholat duhur, maka imam sholat asar, Bapak Ibu sholat duhur. Udah? Selesai itu, sholat lagi 2 rakaat niat asar, jamak takhir. Kok 2 Pak? Karena qashar musafir. Dipahami? Walhamdulillah. Kalau tidak dijamak boleh Ustaz? Ya? Kalau tidak dijamak Kalau tidak dijamak berarti duhur di bandara, asar di masjid. ada yang di tempat wudhu, ada yang di bis, ada yang kantin. Nah itu repot. Maka mungkin kita satu suara saja ya. SV yang berangkat besok pagi jam berapa? Bangun jam 2, Bangun jam 2. maksimal setengah 3, naik bis jam 3, dan nanti Anda akan sholat duhur, asar, takhir di Masjid Nabawi. Sanggup insya Allah? Baik, alhamdulillah. Cukup? Baik, saya kira itu sekarang sudah jam 9:05, seharusnya jam 9 sudah selesai. Nanti ada sesi terakhir bersama Ustadz Abdul Wahid yang akan menyampaikan beberapa teknis terkait perjalanan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.